Pemirsa, kita masih membahas mengenai waspada infeksi virus corona pada anak di Kata Dokter malam hari ini yang kerjasama dengan BNPB. Dan ada Dokter Pulung M. Silalahi, spesialis anak, yang memang bercerita mengenai permasalahan ini. Tadi kita janji mau nunjukin face shield. Katanya kan 0 sampai 2 tahun itu pakai face shield aja, nggak ada pakai masker. Tapi face shieldnya ada yang khusus, yang nggak boleh pakai bolong-bolong. Nah, gimana dok? Dikasih lihat dong. Jadi coba dokter dikasih lihat face shieldnya. Ini minimal yang kayak gini nih, ada tutupannya ya. Ya, jadi face shield yang sebetulnya paling baik adalah tertutup di atas ya, seperti ini. Kalau dipakai, jadi misalnya ada orang baru bersin dekat si anak, tidak tembus sini lewat mata. Kan ini rapat begini. Kalau saya pemirsa saya menggunakan face shield tapi yang pakai topi kalau tiap kali ini. Jadi topi itu semua ketutup, di topinya ke sana dan di seluruh rambut dan ini juga tertutup. Ya. Mesti diingat pemirsa ya, kalau anak kecil kan pasti lebih pendek dari kita dong. Jadi kalau orang batuk kan turun ke bawah. Jadi mereka yang lebih bahaya. Ada loh topi memang. juga untuk anak kecil, face shield topi untuk anak kecil. Boleh, silahkan dipakai, digunakan gitu ya. Hanya di bawah 2 tahun. Kalau 2 sampai 5 tahun kan pertumbuhan otak juga kan sampai 5 tahun. Ya, artinya kan kebutuhan oksigennya itu mereka sudah bisa lebih mengontrol. Jadi kalau yang 2 sampai 5 tahun. Jadi sehingga kita memperbolehkan pakai ini masker. Tapi tetap mata juga sebetulnya harus terlindungi juga sih sebetulnya ya. Karena kan lewat mata kan bisa juga virus masuk ke hidung, masuk ke tenggorokan. Jadi makanya dilindungi mata, tetap dilindungi sebetulnya. Jadi gini ya, pertanyaan lebih jauh gini dok. Jadi kalau misalkan 2 sampai 5 tahun mendingan saya kasih masker apa saya kasih face shield? Ya, dua-duanya. Dua-duanya pemirsa tuh kan. Kenapa 2-5 tahun otaknya sudah mulai perkembangannya udah mulai tidak? Iya sebetulnya kenapa 2 tahun masih, kalau di bawah 2 tahun itu kan anak itu kan belum pergerakannya belum kemana-mana juga, masih terlindungi juga dengan orang tua. Jadi kebebasan mereka beraktivitas tidak selincah pada anak di 2 tahun. Itu maksudnya. Dokter Pulung, bisa nggak dijelaskan kepada pemirsa, sebaiknya anak-anak di bawah 2 tahun jangan dibawa ke mall deh. Saya tuh juga suka miris gitu loh, digendong-gendong, dibawa-bawa ke mall. Belum ya, bukannya kita apa-apa ya, bukan karena kan anak 0-2 tahun itu paling pentingnya pemirsa dibawa untuk imunisasi. Sebenarnya gitu ya Dokter gitu Pulung ya. Ya betul. Imunisasi nggak dibawa, ke mall dibawa. Coba Dokter Pulung ingetin lagi. Jelaskan kepada pemirsa di rumah. Ya, para orang tua yang punya anak ya. Jadi dalam masa pandemi ini kasus masih banyak loh. Kita di rumah sakit, saya masih merawat anak. Ya, anak nanti kita bahas tentang anak yang dirawat dengan COVID itu bagaimana keluarganya. Jadi harapan saya kepada orang tua, nggak usah dulu deh bawa anak-anak bayi-bayi itu bawa ke mall ya. Nggak usah dulu, sabar dulu deh. Itu kan akan memperberat nggak selesai nanti. Apalagi bayi-bayi kalau kena di bawah 2 tahun ya, yang masa-masa keemasan dan golden period untuk pertumbuhan otaknya, apabila terganggu nanti kedepannya terganggu, yang akan jadi masalah nanti di kemudian hari tentunya dalam hal pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah. Jadi ya seperti kata Dr. Lula tadi ya, imunisasi tentunya harus dibawa untuk imunisasi. Jadi tapi kan mereka takut dok, ke rumah sakit nanti malah ketularan di imunisasi. Kan jadi itu gimana? Tadi ya dok ya. Gimana coba dok? Banyak juga nih yang nanyain. Kamu kan waktu itu saya sempat ngelihat ada orang mau ke mall tuh membawa ini, kita tegur kan. Bu ngapain dibawain anak-anaknya? Kenapa nggak dibawa? Nanti ke rumah sakit malah ke mall lebih aman. Rumah sakit orang sakit COVID. Oke, itu dijawab ya dok 1 sama 2 gini. Kalau emang harus ke rumah sakit, perlengkapannya gimana dok? Ya baik. Jadi memang ini jadi masalah bagi kita. Dulu di awal pandemi ini kita ada beberapa suatu keputusan dari kita, oke deh nggak apa-apa ditunda 1 bulan dengan harapan mungkin akan berkurang ya. Ternyata enggak. Artinya si pandemi COVID jangan terus. Ya sudah. Akhirnya kita buat satu keputusan tidak boleh ditunda. Kita nih maksudnya dokter anak Indonesia loh. Dokter anak ya. Jadi sesuai jadwal imunisasi. Apapun alasannya harus tetap imunisasi. Masalahnya apa? Nanti setelah COVID berakhir, kita akan pandemi lagi nanti dengan penyakit-penyakit infeksi. Contoh difteri, kita kan mau mengharapkan bebas difteri, polio, semua meningitis. Nanti kan bisa muncul lagi nanti satu saat apabila anak ini tidak imunisasi. Nanti COVID selesai, kita sibuk lagi dengan nanti imunisasi difteri kayak dulu kemarin. Nanti COVID selesai, itu semua permasalahan penyakit yang lain keluar semua. Full blown ya semuanya ya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih kan ke rumah sakit dok. Rumah sakit katanya sumbernya COVID. Jadi mereka juga takut mendingan ke mall daripada ke rumah sakit. Dipisahin nggak sih dok? Ya, jadi
Ada beberapa apa namanya itu ya suatu kebijakan di rumah sakit, ada yang memisahkan bagian yang imunisasi dan bagian yang sakit. Jadi nggak ketemu lagi Nggak sama yang ketemu, sakit. ya. Jadi ada bagian di mana tempat imunisasi di sini, yang sakit di sini. Ada juga yang menjadwalkan. Jadi hari tertentu hari imunisasi, yang nanti yang sakit di sini. Nah, ada juga tetap datang, ada menunggu di mobil misalnya setelah dipanggil baru datang. Jadi ya macam-macam lah. Yang Tuh, penting yang pemirsa. pemisahan itu 3M itu harus dijaga. Itu yang penting sebetulnya. Iya. Ya, Iya. mereka juga kan di rumah sakit kan ada jarak. Ya, satu di sini ada tetap nggak boleh gabung-gabung. Kursinya kan dikasih tanda Iya. silang Iya, gitu iya. ya. Udah betul ya Oke, menjaga betul. jarak, Jadi pemirsa, memakai masker dan kalaupun mencuci tangan. Anda harus ke rumah sakit untuk imunisasi, nih kemungkinannya yang terjadi ya, satu, hari itu bisa imunisasi, tapi ke kiri imunisasi, kanan barangkali untuk yang sakit. Jadi kita nggak ketemu barengan, satu. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah harinya beda. Hari imunisasi misalkan Senin, Selasa, Rabu. Tidak Kalau- boleh terima pasien sakit Nggak gitu bisa. maksudnya. Pasien sakit cuma bisa ke IGD, nggak mungkin ketemu di situ ya rawat jalan. Atau mungkin juga yang kayak gini, lebih hebat lagi nih, diem aja di mobil. Nanti kalau udah dipanggil namanya baru masuk, ke dokternya, keluar lagi, nggak ketemu Bisa nggak sih siapa-siapa. diam di mobil, susternya yang ngam kan cuma tinggal nyuntik doang. Maksudnya Yang gimana? datang Belum di ada mobil. kali dokter Boyke, itu Ya kan tergantung di rumah mobil kan sakitnya. bayinya cuma dipegangin begitu, langsung dia bawa alat-alat imunisasinya kan cuma jarum suntik sama itu. Dia pasiennya udah susternya juga udah pakai APD lengkap, langsung nyuntik bisa. Oke. Jadi memang ada beberapa rumah sakit seperti drive-thru gitu ya. Ya. Sebetulnya kalau drive-thru itu nggak etis ya. Kita memeriksa anak itu bukan sekedar imunisasi saja. Betul. Ya kan kita dokter anak itu Timbang melihat pertumbuhannya, semuanya. berapa sih beratnya, ada masalah apa Bu, ini Iya. berapa, kenapa turun, Iya. gizinya bagaimana. Kita bukan sekedar juru imunisasi saja gitu loh. Jadi Betul. memang Betul. banyak kita lihat ada anak datang bukan hanya selesai. Kita Kan tumbuh kembang itu Iya. kan harus direcord Ngisi semuanya. di kartu. Iya. Jadi jelas ya Iya. pemirsa ya jawabannya seperti apa. Tapi nggak ada alasan untuk tidak imunisasi. Iya. Nah sekarang oke deh saya mau imunisasi. Udah tahu nih dok, Selasa imunisasi, kalau misalkan Kemis sakit. sama Kemis gitu misalkan, enggak Kemis juga imunisasi, misalkan Rabu, Ah. Senin nggak bisa. Nah saya bawa anak saya dengan bentuk seperti apa nih dok? Iya. Pakai face shield lengkap Iya. kah gimana? sebaiknya begitu. Ya tetap 3M tadi tetap. Oke, saya bawa udah pakai face shield ya dok ya, Iya. imunisasi dok. Iya. Saya pulang langsung saya mandiin semua gitu dok? Sebaiknya. Meskipun udah pakai face shield harus tetap dimandiin lagi. Ya sebaiknya, kadang kan kita nggak tahu dari mana. Anak-anak itu susah, kadang seperti saya praktek itu nangis dibuka, nggak Ya karena seperti nangis itu. kan Iya, ya sesek kalau iya, enggak. memang akhirnya kan tidak sedisiplin kita kan. Nah, agak repot. Memang ya pulang dari rumah sakit sudah mandi, seperti kita juga kan. Iya. Kalau saya pas praktek nih langsung mandi, belum ketemu keluarga, sebelum masuk ke rumah itu depan pintu Jadi ada nih kamar mandi, langsung mandi protokolnya saja. sama pemirsa. Pokoknya bawa kalau bisa, kalau kata dokter Pulung malah gini nih. Pakai masker ini di atas 2 tahun ya, pakai masker juga, pakai face shield face shield juga. juga. Udah disuntik, udah imunisasi, pulang ke rumah, mandi semua dulu sama kayak kitanya juga ya, dari atas sampai bawah. Oke nih. Dokter Pulung, kita akan jeda dulu ya. Kita masih banyak yang akan kita tanya ya, terutama juga pada anak-anak itu apa saja sih gejala-gejala daripada COVID. Iya, sama bagaimana perjalanannya si anak kalau kena penyakitnya COVID itu dibandingkan loh. dengan orang dewasa. Ini dokter Pulung akan cerita kepada kita Iya. detail ya pemirsa ya, supaya Sesaat anak lagi, kita ya. Oh, dikata Tetap dokter dikata siapa? pastinya. Dikata dokter. Oke.